Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada hari ini kalian sehat semuanya sehingga bisa mengikuti BDR. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan materi hari ini, yaitu mengenal segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Perhatikan dan simak ya, mudah-mudahan kalian semuanya mengerti. Nah anak-anak, kita sekarang pengertian dari segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis, yang memiliki paling sedikit 3 sisi, juga 3 sudut. Perhatikan yang pertama, anak-anak sudah bisa lihat ada beberapa gambar dari bentuk dari segi banyak. Nah, perhatikan di sini, ini merupakan segi banyak karena memiliki lebih dari 3 sisi dan juga 3 sudut ya. Perhatikan di sini ada 6 sisinya. Kemudian yang ini merupakan gabungan dari persegi dan juga segitiga. Yang ini merupakan segitiga, segi 4 atau bujur sangkar. Kemudian ini gabungan dari persegi dan segitiga. Ini gabungan dari persegi panjang dan juga di bawahnya. Demikian. Dan sekarang kita akan masuk ke contoh yang bukan merupakan segi banyak. Contoh di bawah ini tidak disebut karena tidak memiliki 3 sudut dan juga tidak 3 sisi. Yang pertama, anak-anak bisa lihat memiliki 3 sisi tetapi sudutnya hanya 2, sehingga tidak dikatakan dengan segi banyak. Nah, untuk yang kedua juga bentuknya sama. Dia hanya memiliki 1 sudut. Dan yang ini memiliki banyak sisi, banyak sudut, tetapi dia tidak tertutup, sehingga tidak disebut dengan segi banyak karena tadi segi banyak adalah bangun datar yang tertutup. Sedangkan ini tidak tertutup, maka tidak disebut dengan segi banyak. Kemudian dengan yang ini juga sama. Ini memiliki 2 sisi dan 2 sudut. Dan demikian 2 contoh yang berikut. Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis segi banyak tidak beraturan. Segi banyak ada 2 jenis. Yang pertama kita pelajari segi banyak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak tentang semua sisinya sama panjang dan kemudian semua sudutnya sama besar. Ciri-cirinya dapat kita lihat, sisinya keseluruhannya sama panjang, kemudian sudutnya sama besar. Dan ciri-ciri terakhir yaitu bentuknya cembung. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini adalah gambar segi banyak yang keseluruhan sisinya sama dan sudutnya sama besar. Nah, ini segitiga sama sisi. Ini semua sisinya sama dan juga sudutnya. Dan kemudian ini gambar persegi, semua sudutnya dan sisinya sama. Pentagon atau segi 5 juga memiliki 5 sisi dan sudut yang sama. Kemudian heksagon atau segi 6 memiliki 6 sisi dan sudut yang sama. Kemudian selanjutnya hektagon atau segi 7 memiliki 7 sisi dan sudut yang sama juga. Yang selanjutnya adalah oktagon atau segi 8.
memiliki 8 sudut dan 8 sisi yang sama. Dan yang terakhir adalah dekagon atau segi 10. Juga memiliki 10 sisi yang sama dan juga 10 sudut yang sama. Nah, ini adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Ingat saja, namanya juga segi beraturan. Berarti semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Selanjutnya adalah segi banyak tidak beraturan. Berarti adalah segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Yang pertama adalah ciri-cirinya yaitu sisinya tidak sama panjang. Kemudian sudutnya juga tidak sama besar. Selanjutnya bentuknya bisa cembung atau juga bisa cekung. Dan perhatikan contoh yang pertama yaitu persegi panjang. Perhatikan persegi panjang ini memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu memiliki sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Namun keempat sisinya tidak sama panjang, hanya 2 yang berhadapan yang sama panjang. Selanjutnya yaitu trapesium. Trapesium juga sama, keempat sudutnya tidak sama dan sisinya juga berbeda. Selanjutnya yaitu jajar genjang, juga memiliki sudut dan jajar yang berbeda. Yang selanjutnya adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi dan memiliki 2 sudut yang sama dan 2 sudut yang sama. Dan kemudian yaitu layang-layang. Layang-layang juga tidak sama semua sudutnya, juga sisinya. Yang berikutnya juga segitiga siku-siku, juga demikian, dan ini juga merupakan contoh segi banyak yang tidak beraturan. Nah, inilah contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kali ini tentang jenis-jenis segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti, kemudian nanti bisa mengerjakan LKS-nya. Sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.